Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perbincangan apresiasi puisi. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang apresiasi puisi, mari kita sebagai hamba Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kita berserah diri dan mohon perlindungan agar kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan dijauhi dari mara bahaya dan musibah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Melanjuti perbincangan kita pada konten sebelumnya, bicara tentang unsur intrinsik, maka saya bisa jelaskan ada juga orang bicarakan unsur fisik. Bedanya unsur fisik itu unsur yang secara kasat mata kita bisa lihat. Apa itu? Ya kita bisa pilih dari apa yang kita jelaskan pada unsur intrinsik. Ada judul, ada pola larik. Pola larik itu jumlah kata, jumlah suku kata, kecenderungannya, dan jumlah baris dalam satu bait. Kemudian ada irama. Nah, irama itu berkaitan dengan letak posisinya dan nama irama. Ada rima. Sementara irama itu kalau kita kategorikan karena dia tidak tertulis, maka dia unsur batin. Bagaimana dengan amanat? Amanat dua posisi dia seharusnya. Ada yang dikategorikan unsur fisik, ada dikategorikan unsur batin. Kenapa saya katakan demikian? Ya kalau dia tersurat, maka dia kategorinya unsur fisik. Tapi kalau tersirat, dia itu unsur batin. Termasuk tema dan topik. Yang kita telaah dulu, unsur batin itu kalau kita telaah dulu, baru itu dapat. Sedikit berbeda dari apa yang Anda baca mungkin di teori, tapi saya menggunakan logika yang benar tentang unsur fisik dan unsur batin. Tapi yang lazim orang bicarakan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sebetulnya di samping apa yang saya katakan itu, unsur batin juga termasuk unsur ekstrinsik secara menyeluruh yang mempengaruhi si pengarang. Ideologika dia, politika, sosial, budaya, itu kan itu mencakup di tema, mempengaruhi tema dan topik dari sebuah puisi. Saudara-saudara sekalian, berarti kalau kita ingin mengenal puisi lebih dalam dari satu wujud puisi, kita harus tahu unsur fisik dan unsur batin atau unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, ini yang harus tahu kita. Kemudian kita harus tahu juga dalam sebuah puisi secara menyeluruh kita bisa membagi dua puisi. Membagi dua itu ada puisi yang berpola dan ada puisi yang tidak berpola. Kalau salah satu contoh STA mengkategorikan puisi lama dan puisi baru. Ada juga puisi terikat dan puisi bebas. Bicara lama dan baru itu puisi karena pada suburnya lebih dulu daripada puisi baru, munculnya lebih dulu. Karena itu dianggap lama karya itu. Tapi yang namanya lama bukan berarti tidak bisa yang diciptakan dalam kekinian. Karena itu saya kurang sependapat dengan puisi lama dan puisi baru. Kemudian puisi terikat dan tidak terikat. Nah, terikat itu kalau dia tidak mengikuti aturan itu,
tentu lari dia dari ikatan. Nah, sebetulnya saya menggunakan puisi berpola dan tidak berpola, kita bicara kecenderungan. Kita bicara kecenderungan. Kecenderungan, tatanan yang diikutinya, pola yang diikutinya, seperti itu. Saya ibaratkan seperti begini. Kalau kita melihat orang berbahasa dengan logat tertentu, bagaimana dia mengucapkan pola kata, kita sudah tahu. Oh, ini orang Sunda, atau ini orang Jawa, Jawa Timur katakan, atau ini orang Tapanuli, orang Minang. Karena dalam pikiran kita sudah terekam dialek-dialek, pola dialek dari masing-masing daerah. Baik dia berbahasa daerah maupun dia berbahasa Indonesia. Pengaruh dari bahasa ibunya atau bahasa sukunya, etnisnya. Nah, karena itu kita bisa mempolakan patronnya gitu. Nah, puisi berpola secara kasat mata kita bisa melihat pola dari pola mana. Pertama, pola baris. Pola baris. Pada konten terdahulu saya jelaskan pada Anda. Pola baris itu ada pola yang satu baris. Ada yang dua baris. Tadi satu baris itu kayak peribahasa, pepatah. Itu pola satu baris. Bahkan lebih kecil dari itu pola satu kata. Ungkapan satu kata, dua kata. Buaya darat. Itu puisi. Kenapa? Karena tadi bahasanya itu puitis. Bahasanya itu puitis. Perlu diinterpretasikan. Kucing air. Perlu diinterpretasikan. Tidak semua orang tahu. Karena dia tidak bisa diterjemahkan secara kamus. Bukan makna denotasi, tapi dia makna konotasi. Kemudian meningkat ke satu baris. Peribahasa, ungkapan, pepatah. Nah, kita mulai dua baris lagi. Dua baris itu di dalam masyarakat kita ada tunjuk ajar yang dia dari dua baris. Kemudian ada yang pengaruh dari luar, kita mengenal namanya gurindam. Dua baris. Kemudian ada karmina, pantun, kilat, dua baris. Distikon, bentuk puisi modern yang masuk ketika zaman penjaga baru. Dari luar. Jadi kalau kita bicara pola baris, dua baris berkisar ke situ jenisnya. Oh, ini berarti ini nih. Dua barisnya itu. Kita bisa kelompok-kelompokkan. Tiga baris ada. Terzina. Jadi satu-satunya yang tiga baris itu terzina. Empat baris ada. Ada patun empat suntai, ya, ada kuatrin, kemudian ada syair. Ukuran 4 baris itu dalam satu bait, bukan menyeluruh ya, dalam satu bait 4 baris. Kemudian ada yang 5 baris, 6 baris. Nah, 6 baris ini di samping step, kemudian ada bentuk talibun, pantun yang 6 baris atau lebih, minimal dia 6 baris talibun. Cuma membedakannya nanti baik itu yang 2 baris, 4 baris atau 6 baris. Yang kategori pantun yang membedakannya, bentuk-bentuk ini mempunyai sampiran baris pembayang. Jadi satu bait itu separuhnya itu sebagai baris pembayang atau larik pembayang, yang separuhnya lagi sebagai bait isi.
Nah, itu kita bisa bicarakan di spesifik di konsep genre itu. Dan seterusnya sampai kita mengenal dari Itali sebentuk puisi yang terikat juga dengan pola baris, yaitu soneta. 14 baris. Itu bentuk yang berpola baris yang terpanjang. Yang pola barisnya terpanjang. Jadi jenis kalau kita melihat dari segi baris. Dan kecenderungan puisi-puisi berpola baris itu jumlah katanya dalam satu lari atau dalam satu baris atau jumlah suku katanya kalau dikompensasikan pada jumlah suku katanya, dia mempunyai jumlah suku kata itu 8 hingga 12, kecenderungan ya, bukan mutlak. Dan kalau 8 hingga 12, maka katanya dikompensasikan ke katanya itu berkisar 4 hingga 5 kata. Itu ciri khasnya. Polanya seperti itu. Baik yang satu baris, ya kayak peribahasa, sampai ke terzina, sampai ke soneta. Nah, kemudian kita lihat lagi ciri khasnya yang lain. Soal rima. Soal rima. Nah, rima itu ada dua kecenderungan. Rima yang dipakai, khususnya rima akhir. Kalau rima ini dilihat orang pada rima akhir lari. Meskipun kita sudah perbincangkan bahwa rima itu bisa dapat di awal, bisa dapat di tengah, bisa terdapat di satu baris. Kecenderungannya hanya ada dua. Kalau tidak sama serangkai, kalau tidak dia bersilang. Kalau tidak A sebagai simbolnya untuk membuktikan dia serangkai, kalau tidak AB. Itu kecenderungan rima. Yang mana yang serangkai itu syair, gurindam. Itu bentuk-bentuk yang sama terakhirnya. Dan orang melihat tunjuk ajar. Saya tidak mengatakan tunjuk ajar itu dia berkaitan dengan isi, tapi ada kalanya dia berupa gubahan gurindam. Tidak ada genre bentuk puisi, bentuk ya, bukan isi. Tunjuk ajar itu nggak ada. Tak ada. Cuma Pak Tenas menyajikannya dalam bentuk gurindam. Yang bersilang kecenderungannya itu pantun. Bukan berarti pantun tidak ada yang serangkai. Yang AB itu kecenderungannya pada pantun. Jadi kalau kita buat ciri khas pantun itu AB harus ada stripnya AAAA. Bersilang dan serangkai. Jadi bisa jadi serangkai. Bahkan pada pantun lama kita bisa menjumpai yang namanya pantun yang berpeluk. Tapi langka sekali. Birama patah, langka sekali. Terasa kurang enak didengar. Skatnya.
Nah, saudara-saudara sekalian, itu puisi berpola yang secara kasat mata, secara fisik, secara bentuk yang kita lihat. Sementara tipografi tidak ada persoalan. Kemungkinan dia bisa secara block style, lurus ditulis orang, atau untuk membedakan bait yang satu dengan bait yang lain, standar aja, jorok. Jadi bait pertama di pinggir, bait kedua menjorok ke dalam. Hanya untuk memisahkan, menandakan itu sudah berubah bait. Pada puisi tidak berpola, Anda sudah mengatakan tidak berpola. Satu pun itu tidak dipakai. Tidak dipakai satu pun. Apakah itu jumlah suku kata, jumlah kata, suka-sukanya aja. Irama, rima akhir juga suka-sukanya aja. Gitu. Tetapi walaupun suka-sukanya, pengaruh dari puisi lama itu jelas terasa. Tapi tidak bisa kita kategorikan. Misalnya seperti puisi Khairil, puisi aku, kita tidak bisa mengatakan itu syair. Nggak bisa. Meskipun iramanya itu kecenderungan ke situ. Aku kalau sampai waktuku kau mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau tak perlu sedan itu. Kan bunyi sama. Tapi tidak bisa kita katakan dia itu syair. Syair dalam arti kata yang saya masukkan itu adalah bentuk zongre ya. Karena ada persoalan syair ini yang dimaknakan orang dua. Ada makna sempitnya itu bentuk zongre puisi. Tapi ada makna luasnya. Syair itu adalah bentuk karya yang menyampaikan perasaan dengan pola yang dikatakan puisi. Syairnya bagaimana katanya? Jadi berkaitan dengan makna diri itu. Menambah lagi kita satu. Nah, yang jadi persoalan lagi sebetulnya pada puisi di dekade 80-an setelah Sutarji membacakan Kredo puisinya di Bandung, muncul yang namanya puisi mantra yang dipelopori oleh Sutarji, sehingga dia dia mengaku sebagai presiden penyair Indonesia. Ada satu hal yang baru yang diperhitungkan oleh orang, yaitu tipografi. Anda lihat di puisi mantra di O Amuk Kapa ada bentuk tipografinya macam-macam, ada bentuk pot, ada bentuk zigzag, ya. Nah, bermacam-macam, tidak harus block style. Sehingga secara kasat mata, karya itu ada yang kita tertarik dengan bentuknya, susunan barisnya. Nah, ini yang membedakan juga puisi berpola dan tidak berpola. Sebetulnya, banyak yang tidak tahu kenapa tipografi itu dibuat. Pada awalnya mungkin menurut pengarang dia ingin menyampaikan pesan, menegaskan amanat yang ingin disampaikannya secara visual. Ini pengalaman pribadi yang saya alami ketika mahasiswa. Saya merasa Ibrahim Sattah itu bercanda membuat puisi maut. Hanya memainkan kata, mengulang-ulang kata dia, diam-diam, diam-diam dia. Saya tidak memperhitungkan sekali tipografinya, memang merucing, mengerucut, kayak piramid terbalik, akhirnya mati. Rupanya puisi itu sangat mendalam. Saya justru mendapatkan tafsiran itu karena saya melihat si penyairnya sudah meninggal, jasadnya saya lihat di depan saya terbujur. Dan saya pernah bicara dengan almarhum Idrus Tintin. Waktu itu kami duduk berdua di meja yang seharusnya tidak pantas didudukkan, tapi itulah tempat yang kami dudukkan, meja tamu.
Di depan kami itu ada dipan kayu, dan jasad terbujur sudah dibungkus, ditutupi oleh kain putih, dan ada batik di dalamnya. Saya berbisik kepada Justintin, "Bang, abang ingat enggak?" Saya katakan, "Sajaknya maut tadi." Mungkin dia tiba-tiba mengingat sajak itu juga, lalu dia ngangguk sambil tertunduk menahan kesedihan, karena Ibrahim Sattah itu udah dianggapnya adiknya. Nah, saya baru tahu ketika seorang Pak Haji dengan seorang perempuan, saya nggak tahu perempuan itu siapa, apakah anak putri beliau, melihat jenazah itu, membolak-balikkan, miringkan jenazah itu, membukanya, dan jenazah Ibrahim Sattah yang sudah meninggal, ya diam. Jadi puncak dari segala diam itu ya mati. Puncak dari segala diam itu, klimaksnya itu di situ. Nah, artinya saya bisa membayangkan, ini interpretasi saya ya, bisa setuju Anda bisa tidak. Orang dari mula dia diam-diam mungkin dia masih hidup, puncaknya itu kerucut dibuat dengan bentuk piramid terbalik. Ada yang mengatakan itu ujung anak panah. Itu adalah mati. Nah, kembali ke persoalan, berarti si penyair ini Ibrahim Sattah, salah satu Sutarji yang mempelopori tipografi itu, membuat tipografi itu menjadi bermakna, menyampaikan atau menguatkan makna yang ingin disampaikan secara visual. Bukan berarti sebelum kedua tokoh penyair ini yang berasal dari Riau membuat tipografi, bukan berarti tidak ada tipografi, tapi orang menganggap itu sebuah permainan. Misalnya kita bisa menjumpai pada puisi konkret, abrakadabra puisinya, atau tri artinya pohon disusun sedemikian rupa menyerupai pohon Natal. Nah, kita bisa berasumsi itu pastilah yang orang yang beragama Nasrani yang peringati itu dan membuat pohon tri itu ucapannya mengingatkan kita kepada malam Natal. Tri. Kemudian ada abrakadabra. Posisinya seperti posisi tipografi Ibrahim Sattah maut, mengerucut. Cuma ketika disusun begitu rapi, abrakadabra hanya satu kata abrakadabra, permainan katanya, sehingga secara garis besar itu lurus pertama kali abrakadabra, kemudian ke samping kita baca abrakadabra. Nampak sekali bahwa dia tipografi itu sebagai bentuk permainan keindahan. Kalau kita bisa bertamsil, berumpamakan seperti dalam kaligrafi, gambar orang sholat, itu kan kaligrafi merupakan tulisan yang pernah kita lihat di rumah-rumah orang atau di poster-poster dijual orang di toko buku. Nah, mungkin saja itu jadi sumber inspirasinya. Jadi puisi yang tidak berpola itu dimulai sebetulnya ditandai dengan puisi bebas. Ya bebas karena yang jelas itu mengatakan dia ingin bebas, tidak ada aturan yang diikuti. Khairil Anwar yang dikatakan tokoh puisi bebas. Kemudian dilengkapi lagi atau dengan ciri khas yang baru ada puisi mantra. Orang selalu berasumsi puisi mantra itu adalah mantra, sebetulnya tidak. Dia mengambil inspirasi dari pola-pola mantra, tapi tidak utuh ya.
Ada nuansa magisnya di sana, betul, yaitu nuansa bunyinya. Seperti yang dikatakan oleh Herman Jowaluyo, dia mementingkan atau lebih dominan bunyinya, sehingga maknanya itu kurang transparan, sulit untuk dipahami. Seperti yang dikatakan oleh Gunawan Muhammad, itu adalah puisi gelap. Dan mempadu-padankan itu, puisi berpola dan tidak berpola, membuat inspirasi bagi orang-orang yang menulis lirik lagu. Pada lirik lagu, perhitungannya lirik dan irama aransemennya. Berarti saya bisa menyimpulkan lagu itu dapat kita kategorikan puisi kalau bahasanya puitis, yaitu puisi yang tidak berpola. Karena lagu itu tidak ada polanya. Ada puisi lagu yang menggunakan lirik yang berpola, yaitu lagu pantun yang diangkat jadi lagu, syair yang diangkat jadi lagu. Tapi pada lagu-lagu modern dia tidak memakai pola itu. Demikianlah pembicaraan kita tentang jenis puisi yang berpola dan tidak berpola. Semoga Anda mengerti apa yang jadi bahan pikiran saya. Mungkin ada yang harus terkoreksi dari teori yang biasa Anda pakai. Dan kita boleh bersilang pendapat. Saya punya argumentasi untuk meluruskan dari teori-teori yang ada. Mungkin saja langkah saya salah, mohon dikoreksi. Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah. Dan kita jumpa lagi pada konten berikutnya.